Halo pecinta balika padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari balika padu. Di episode kali ini, keluarga nenek kalian ini sedang berdiskusi tentang cara bagaimana agar Manu bisa merubah sikapnya. Lalu Gangga menghampiri, bagaimana kalau kita kirim saja Manu ke Mumbai untuk melanjutkan sekolahnya di sana? Bagaimana kita bisa membiarkan Manu untuk tinggal jauh dan sendiri dengan kita, ujar Anandi. Ini bukan jalan terbaik. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Manu. Di sana, Manu sedang memandangi foto keluarganya dengan rasa dendam dan ia juga mengingat semua kejadiannya dengan Jagdish. Lalu ia menconteng semua foto keluarganya karena Manu tak mau lagi menganggap mereka keluarga. Lalu diam-diam Manu masuk ke dalam kamar Jagdish. Ia ingin mengambil sesuatu, entah apa itu. Dan ternyata Manu mengambil uang dan di dalam sebuah dompet di lemari Jagdish. Ia juga mengambil sebuah ponsel karena ia berencana ingin melarikan diri dengan Puja. Lalu ia pun pergi karena takut Jagdish tiba di sana. Lalu Manu saat itu terkejut karena Jagdish ada di depannya. Manu pun bersembunyi karena Jagdish masuk ke kamar saat itu. Tapi Manu pintar ya sobat, ia pun lalu keluar perlahan dan pergi. Jagdish sempat menoleh karena ia merasa ada orang di belakangnya, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu di kamar Manu berkemas untuk pergi. Lalu ia memegang kalung yang Ratan berikan. Ia mengingat pertemuannya dengan Ratan saat itu. Di pagi hari, ia bersiap-siap untuk pergi sekolah, padahal ia sedang mengelabui keluarganya karena ia ingin pergi dengan Puja. Nenek tersenyum saat itu, karena nenek tak mau banyak bicara agar Manu tak semakin berontak. Manu pun meminta berkat nenek sebelum ia pergi sekolah. Ini bekal untukmu nak, ujar Gangga. Jangan letakkan bekalku dalam tas ibu, biar aku yang akan memasukkannya. Terima kasih ibu telah memberikan bekal untukku. Gangga merasa curiga kenapa Manu jadi lebih ramah. Apakah mungkin ia sudah berubah? Lalu Manu pun pergi saat itu. Di luar, ketika itu Manu akan berangkat dengan sepedanya. Tapi sayang, ban sepeda itu bocor. Masuklah ke mobil nak, biar aku yang akan mengantarmu, ujar Jagdish. Manu sempat takut dengan rencana yang akan pergi dengan Puja ketahuan oleh Jagdish. Dengan terpaksa Manu pun masuk agar Jagdish tak curiga. Setelah sampai di sekolah, Manu pun langsung turun tanpa bicara apapun pada Jagdish. Jagdish hanya terdiam saat itu melihat Manu berangkat sekolah. Terima kasih sudah mengantarkanku, Pak Dokter, ujar Manu. Jagdish merasa senang karena Manu mengucapkan terima kasih padanya. Berarti dia sudah berubah. Jagdish pun terus melihat Manu sepanjang ia masuk karena ia tak mau kehilangan anak yang ia sayangi. Lalu Jagdish pun akhirnya pergi. Tapi saat itu Manu langsung keluar untuk pergi meninggalkan kota Jaitsar. Ayo Manu, kita masuk, ujar teman Manu. Ya nanti aku akan masuk, kau masuk saja duluan. Tapi saat itu Manu langsung pergi menemui Puja. Sesampainya di sekolah Puja melihat Manu ada di sana dan ia pun terkejut. Manu pun memanggil Puja saat itu. Lalu mereka bertemu. Ada apa Manu? Kenapa kau kemari? Aku akan pergi dari Jaitsar, Puja. Kenapa Manu? Jangan kau lakukan itu. Aku ingin pergi dan ingin
tahu siapa diriku sebenarnya, dan aku ingin hidup tanpa bantuan mereka lagi. Maukah kau ikut denganku, Puja? Tidak, Manu, aku takut melakukan hal ini semua. Pikirkan kembali rencana dan tindakanmu, Manu. Pikiran dan rencanaku sudah bulat, Puja. Aku tak bisa meninggalkanmu sendiri. Pikiranku pasti akan selalu ada padamu. Tapi baiklah, jika kau tak mau pergi denganku, biarkan aku yang akan pergi. Manu pun pergi meninggalkan Puja saat itu. Puja merasa hatinya hancur melihat Manu akan pergi untuk selamanya. Manu, tunggu, ujar Puja. Manu pun menoleh. Puja pun memeluk Manu saat itu. Aku akan ikut denganmu, Manu. Baiklah, cepatlah kau bersiap-siap karena kita akan pergi sekarang. Lalu akhirnya mereka pun naik bis. Puja masih tak menyangka kalau ia akan melakukan tindakan ini. Ia melakukan semua ini demi Manu. Lalu Manu terkejut karena di depannya ada Jagdish sedang memberhentikan bis tersebut karena mobil Jagdish mogok. Puja pun terkejut karena Jagdish ada di sana. Dan akhirnya Jagdish pun naik bis tersebut. Sedangkan mereka pindah ke belakang dan bersembunyi karena takut Jagdish tahu mereka ada di dalam bis itu. Tak berapa lama akhirnya Jagdish pun sampai di tujuan dan ia turun dari bis tersebut. Akhirnya mereka merasa lega karena Jagdish sudah turun dari bis itu. Lalu Sarita menghampiri Anandi sambil menangis. Ada apa, Bibi? Nyonya, Puja pergi meninggalkan rumah. Tas dan pakaiannya tak ada. Anandi pun terkejut mendengar perkataan Sarita. Tapi di sekolah, Jagdish memberikan kejutan untuk Manu. Ia menjemputnya di sekolah. Lalu Jagdish menerima telepon dari Anandi. Anandi bertanya, tahukah kau Manu di mana, Jagdish? Aku di sekolah untuk menjemputnya, Anandi. Tapi Jagdish, Puja tak ada di rumah. Aku curiga Manu pun pergi dengannya. Lalu Jagdish langsung bertanya pada teman-teman Manu. Tidak, Pak, hari ini Manu tidak masuk sekolah. Jagdish pun semakin kaget dan kebingungan. Mereka pasti pergi bersama, ujar Jagdish. Jagdish semakin kaget. Manu dan Puja pun sampai di tempat tujuan. Mereka bingung harus pergi kemana. Dan kebetulan desa yang mereka tinggali itu adalah desa di mana Nimboli tinggal. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episodenya yang makin seru. Channel ini mohon undur diri.